Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari pada pertemuan kita yang kedua tentang pesawat sederhana. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana hari ini hadir semua? Hadir. Ya, tetap semangat ya. Ya. Tingkatkan di hari-hari berikutnya. Coba perhatikan pada gambar yang ada pada LCD itu ada beberapa gambar. Ada gambar tersebut mana yang lebih mudah dilakukan? Gambar bagian bawah ya. Mengapa gambar pada bagian bawah itu lebih mudah dilakukan? Ya, jangan pelan-pelan, Novi. Yang menggunakan alat. Ya, alat itu yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari materi kita hari ini tentang pesawat sederhana. Khususnya jenis-jenis itu. Pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kedua, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kamu perhatikan itu ada alat-alat yang ada di atas meja itu. Apakah itu termasuk jenis pesawat sederhana atau tidak? Ya, termasuk. Di situ kalian diskusikan di dalam LKPD itu. Ya. Di situ ada berapa gambar. Ya, nanti kalian menuliskan atau menggambarkan posisi titik tumpu, beban dan kuasa pada gambar tersebut. Dan termasuk jenis kuasa yang keberapa? Ya, kan? Diskusikan. Dan nanti ibu akan memberi nilai dalam diskusi kelompoknya. Kelompoknya ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok yang lain tolong menanggapi apabila dari kelompok yang ditampilkan itu belum sempurna ya. Ya, silakan ibu minta kelompoknya Teni ya untuk memberikan hasil diskusinya di depan kelas. Semua, Selamat pagi Teni. saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Alat, skop, posisi, titik tumpu, beban dan kuasa. Menurut kelompok kami, ini yang dinamakan beban, ini kuasa, dan ini titik tumpu. Karena kuasanya berada di tengah, maka jenis kuasanya yang ketiga. Alat yang keempat, gerobak. Kuasanya berada di sini, bebannya berada di sini, titik tumpunya berada di roda. Karena bebannya berada di tengah, maka jenis tuas ini yang kedua. Tuas jenis ke-1 memiliki titik tumpu di tengah atau titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kedua, memiliki titik beban di tengah atau titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya, gerobak, alat pembuka tutup botol, dan alat pemecah kemiri. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di tengah atau titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya, skop, staples, pinset, penjepit trofi. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya ini. Terima kasih ini. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada penambahan? Ya, tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, berada di tengah. Tuas jenis kedua ini titik bebannya
tumpu dan kuasa. Ya. Contoh apa yang dalam gambar tadi? Gerobak. Ya, gerobak beroda satu. Ya. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Ini Alat pembuka tutup botol. alat pembuka tutup botol. Selain itu, Novi, Alat pemecah kemiri. alat pemecah kemiri. Yang alat pembuka tutup botol. Yang berikut tuas jenis ketiga. Itu kuasa berada di tengah atau berada di antara titik tumpu dan beban. Ya. Contohnya apa tadi? Skop. Apa lagi? Jepit roti. Ya, Jepit roti. jepit roti. Ada lagi yang lain? Staples. Ya, staples. Pinset. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Tumpu, ada beban, ada kuasa. Nah, apa perbedaan antara ketiga? Ya, ini Titik tumpu, titik yang merupakan tumpuan dari kuas. Kuasa, gaya yang diberikan. Beban merupakan berat rendah. Iya, tepuk tangan dulu untuk Teni. Nah, titik sudah mengerti? Ya, sekarang kita masuk ke kegunaan dari pesawat sederhana. Ya, kita ketahui jenis-jenis pesawat sederhana tuh, ada yang tahu jenis-jenis pesawat sederhana tuh selain tuas atau pemungkit yang kalian telah pelajari, ada yang lain lagi? Ada Ya, Novi. bidang miring, Terus? roda berporos. Iya. Jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama tadi tuas atau pemungkit. Yang kedua bidang miring. Yang ketiga katrol. Yang keempat adalah roda berporos. Ya. Ya, mungkin kamu pernah berjalan ke pegunungan? Ya, jalan-jalan atau mungkin pernah nonton. Ya, di sana kamu lihat ada jalan berkilo-kilo. Ya. Mengapa itu jalan terus berkilo-kilo? Ya, Novi. Jalan di pegunungan memang sengaja dibuat berkilo-kilo. Tujuannya adalah untuk membantu kendaraan yang naik maupun turun menjadi lebih mudah untuk melaju. Iya. Kan lebih mudah untuk melaju ya, untuk kendaraan-kendaraan sudah cepat sampai juga. Yaitu manfaat dari bidang miring. Nah, contoh lain bidang miring dalam kehidupan sehari-hari selain jalan berkilo-kilo, oke? Pisau, Pahat, Novi, pahat. Terus ada yang lain? Angkat tangan. Kapak, obeng. Apa lagi? Skru. Ya, ya itu merupakan contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut katrol. Ya, katrol. Bagaimana seseorang itu bisa mengambil air dari sumur yang dalam? Nah, sumur yang dalam itu alat yang digunakan apa untuk memudahkan? Untuk menarik air tersebut. Menggunakan angkat tangan. Menggunakan apa alat ini? menggunakan katrol. Ya, menggunakan katrol. Ya, kalau tanpa adanya katrol, kita akan sulit untuk mengangkat atau menarik air dari dalam sumur. Ya, ya katrol ini ada 3, yaitu ada yang tahu katrol itu ada 3 jenis, yaitu Teni, Katrol tetap, Novi, katrol bebas, katrol majemuk. Iya, ada 3 katrol: katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Iya. Nah, dari ketiga katrol itu apa perbedaannya? Untuk membedakan ini, katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. iya, katrol bebas. Kalau bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu.
Ya, posisi katrol itu apabila salah satu ditarik, nah berarti posisinya juga dia akan berubah. Itu dinamakan katrol bebas. Nah, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Iya, katrol majemuk itu perpaduan atau gabungan ya, gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Ya. Contoh katrol tetap tadi yang kami sebutkan tadi, contohnya itu katrol yang digunakan pada sumur ya. Selain itu katrol yang digunakan pada tiang bendera, paling atas itu ada katrol kecil. Untuk memudahkan untuk menarik bendera. Terakhir tentang roda berporos. Ya. Apa itu roda berporos? Ya, roda berporos adalah hubungan roda pada sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Iya, ya. Roda berporos atau dua roda yang ukurannya berbeda dapat berputar bersamaan. Itu yang dinamakan dengan roda berporos. Ya, contoh kan? Iya. Termasuk roda berporos. Dari materi yang kita sudah pelajari hari ini, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Ada yang ingat jenis-jenis pesawat sederhana ada berapa? Ada berapa kalian? Ada 4. Coba sebutkan salah satunya. Ya, bidang miring. Katrol. 2. Katrol. Yang ketiga, Roda berporos. roda berporos. Evi, tuas atau pengukir. Ya. Selain itu, pertama, posisinya bagaimana? Posisinya tumpuan berada di antara kuasa dan beban. Ya. Titik berikut. Tuas jenis kedua. Ya, Novi. Titik beban di tengah, titik beban berada di tumpu dan kuasa. Ya. Beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Tuas jenis yang ketiga. Kuasa berada antara beban dan titik tumpu. Ya, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Ya, bidang miring. Terus yang ketiga, katrol. Katrol ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yaitu angkat tangan. Ya, ini. Katrol tetap, Kedua, katrol bebas, yang ketiga. Ya. Katrol majemuk. Ya. Yang berikut roda berporos. Yang keempat ya, mengetes. Nah, hasil pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan soal untuk kalian kerjakan. Nanti selesai ini langsung dikumpulkan. Kerja di kertas. Tidak. Ya, kita kumpulkan. Ya, untuk tugas nanti kalian menuliskan macam-macam peralatan rumah tangga yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Ya, nanti itu dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikut materi kita tentang keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Itu saja materi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan